Selamat pagi Bapak dan Ibu. Untuk kali ini dari kelompok kami akan membahas Bank Syariah Indonesia melalui proses merger. Di kelompok kami ini ada saya Askadia, lalu Mas Fahri, lalu Indira, terus Mas Noval, Putri, Royhan, dan Stefanus. Mungkin untuk slide selanjutnya. Untuk pertama, kita akan membahas mengenai pendahuluan dari penelitian ini. Untuk latar belakang adalah perkembangan zaman yang menuntut setiap perusahaan untuk beradaptasi akan setiap perubahan. Maka dari itu dibutuhkan adanya transformasi bisnis. Untuk salah satu prakteknya adalah merger. Nah, untuk salah satu perusahaan yang melakukan merger ini adalah PT Bank Syariah Indonesia yang disingkat dengan BSI. Nah, untuk rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, apa saja faktor internal dan eksternal yang dari proses transformasi tersebut. Kemudian yang kedua, apakah strategi yang diterapkan selama proses transformasi, dan ketiga, implikasi apa yang terjadi di perusahaan setelah merger. Nah, untuk berikutnya, tujuan dari penelitian kami adalah untuk memahami faktor pemicu dari internal maupun eksternal sehingga perusahaan harus bertransformasi. Kemudian juga untuk melihat strategi apa yang diterapkan oleh perusahaan dan juga implikasi apa yang terjadi setelah dilaksanakan proses merger. Nah, adapun keterbatasan dari penelitian kami adalah penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dengan menggunakan data sekunder diperoleh melalui literatur yang maka dari itu dapat meliputi subjektivitas yang ada dalam peneliti saat membaca data tersebut. Untuk berikutnya adalah kajian teori yang dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk kajian sendiri kita menggunakan konsep perubahan strategis. Lalu ada faktor pemicunya yang kita gunakan Kotler, yaitu dari faktor ekonomi dan sosial. Lalu adanya dampak perubahan pada organisasi, yaitu 3 dampak: incremental change, bumpy incremental, dan discontinuous change. Oke, untuk selanjutnya. Dan untuk pendekatan perubahan, kita menggunakan 6 metode yang digunakan untuk transformasi. Dan kunci sukses faktor perubahan, kita menggunakan Kotler. Dan peran pemimpin dalam perubahan strategis untuk yang dibutuhkan menyelesaikan visi dan menginspirasi untuk mewujudkannya. Untuk selanjutnya. Terima kasih banyak Mas Aska. Selanjutnya kita akan menuju ke metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian yang kita lakukan di case study ini menggunakan penelitian deskriptif, lalu cara memperoleh datanya kita menggunakan data sekunder. Next. Lalu yang ketiga, cara mengolah datanya kita menerapkan 5 poin. Yang pertama itu ada pemeriksaan data, classification, verifikasi, analisis, dan juga kesimpulan. Lalu bagaimana cara menjamin kualitas datanya? Kita menggunakan 2 syarat, yaitu kredibilitas dan juga reliabilitas. Oke, untuk gambaran umum perusahaannya, PT Bank Syariah atau yang biasa kita sebut dengan BSI ini beroperasi di Indonesia pada tanggal 1 Februari 2021. Lalu melakukan merger dengan Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan juga BRI Syariah. Hal ini dilakukan guna untuk memperkuat pengembangan ekonomi syariah sesuai dengan perintah dari Menteri BUMN yaitu Erick Thohir. Next. Selanjutnya adalah analisis visi dan misi perusahaan. BSI ini memiliki visi yaitu menjadi top 10 Global Islamic Bank. Analisis visi ini menggunakan teori dari Clayton yang ada 6 atribut. Yang pertama itu adalah powerful. Visi yang disampaikan BSI ini sudah powerful karena menunjukkan keinginan perusahaan dalam jangka panjang. Kemudian purposeful. Sebagai BUMN, BSI ini sudah memiliki nilai inti yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, atau yang biasa disingkat dengan akhlak. Yang ketiga itu adalah self-determining. BSI ingin menjadi perusahaan top di perbankan syariah dan konsisten untuk mengembangkan bisnisnya di bidang tersebut. Yang keempat ada konkret, di mana visi perusahaan mempunyai tujuan spesifik, yaitu menjadi top 10 Global Islamic Bank di masa depan. Dan yang kelima ada multi-phased, di mana visi ini mencakup aspek altruisme, perusahaan berkomitmen untuk melayani pelanggan dengan berbagai produk yang ditawarkan, dan yang terakhir adalah emosional, di mana visi perusahaan dikembangkan bersamaan dengan nilai perusahaan. Terdapat 2 nilai yang dimaksud, yaitu amanah dan juga harmoni. Kemudian dari analisis misi ada 9 komponen. Yang pertama itu adalah customer, yang kedua itu ada products and services, ketiga markets, keempat teknologi, yang kelima survival, growth and profitability, keenam filosofi, ketujuh self concept, 8 public image, dan ke-9 employees.
Berdasarkan analisis dari misi BSI ini, pernyataan misi sudah mengandung 9 komponen agar bisa dikategorikan sebagai pernyataan misi yang baik. Kemudian akan dilanjutkan oleh belum. Kemudian segmen yang dilayani. BSI ini ada 5 segmen dilayani dan terbagi menjadi, yaitu yang pertama wholesale, small and medium enterprises, consumer, micro business, dan juga others. Kemudian selanjutnya oleh Mbak Putri. Oke, selanjutnya kita akan membahas proporsi yang ditawarkan oleh Bank BSI ini. Yang pertama itu ada sisi IT dan digital, lalu peningkatan kapasitas SDM, yang ketiga fokus membangun sektor ekosistem halal, yang keempat menerapkan bisnis model yang baik, yang kelima sinergi dan kolaborasitas dengan para corporate, yang keenam dukungan dari segala pemangku kepentingan pada tahap ini sangat diperlukan, yang terakhir ada literasi perbankan syariah. Next. Oke, untuk kinerja perusahaan saat ini, kita perlu tahu pada press conference triwulan yang pertama tahun 2022, laba bersih mencapai 987,68 miliar secara year on year. Lalu BSI juga telah membuka kantor cabang representatif di salah satu pusat keuangan syariah dunia, yaitu Dubai dan juga Uni Emirat Arab, lalu fokus digitalisasi, dan yang terakhir memperkuat ekosistem Islam dengan biometrik, di mana biometrik ini mempermudah untuk transaksi, fitur Islami, pelunasan haji, dan juga pembayaran umroh. Next. Selanjutnya ada faktor internal perusahaan dari segi fungsional, target internal, dan prio. Nah, yang fungsional terdapat ada 4, yaitu marketing, operasional, finansial, sumber daya manusia. Nah, dari marketingnya adanya pembiayaan suku bunga yang rendah menjadi visi misi Bank BSI. Selanjutnya ada banyak pilihan jasa operasional. Ada beberapa jasa yang ditawarkan, yaitu BSI Power Payment Point, di mana pembayaran dapat dilakukan melalui debit rekening maupun tunai atau cash oleh nasabah di setiap outlet bank syariah. Selanjutnya dari sisi operasional, penggabungan jaringan dengan single system, meningkatkan jumlah nasabah, dan yang ketiga kemudahan digitalisasi. Selanjutnya ada finansial, yaitu peningkatan keuntungan PT Bank Syariah Indonesia. Selanjutnya di sumber daya manusia terdapat ada 2. Yang pertama seleksi karyawan dengan berbagai opsi. Yang kedua itu ada pelatihan karyawan. Dari sisi target internal perusahaan terdapat 3, yaitu tujuannya yang pertama membantu perekonomian Indonesia atau UMKM dan desa. Yang kedua perbankan persaingan global, dan yang ketiga itu digitalisasi. Selanjutnya dari sisi Prio, yang pertama menjadi bank syariah terbesar di Indonesia. Yang kedua memiliki cabang hampir di seluruh Indonesia. Yang ketiga SDM yang berkualitas, dan yang terakhir itu mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. Selanjutnya menurut analisa Prio. Menurut analisa Prio, kami memiliki 5 poin yang digunakan untuk dianalisis. Namun untuk poin bank syariah terbesar di Indonesia mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. Adapun keempat analisa dari beberapa variabel. Namun untuk variabel produk yang ditawarkan beragam, kategorinya masih termasuk lemah, dikarenakan perusahaan lain sudah memiliki produk tersebut. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya dari faktor eksternal perusahaan. Jadi ada PESEL, FUKA, sama target pemerintah, di mana dari PESEL sendiri, dari sisi politikal, itu ada kebijakan pajak, dan juga peraturan perundang-undangan POJK. Lalu dari sisi ekonomi, ada dari sisi tingkat pengangguran di Indonesia dan juga kondisi ekonomi Indonesia. Dari sisi sosial, ada pemerataan pinjaman, budaya perusahaan, dan juga demografi. Dari sisi teknologi, ada persaingan dengan fintech, persaingan dengan digital banking, dan juga akuisisi nasabah. Nah, dari sisi legal, ada peraturan perundang-undangan POJK, sama seperti political. Terus juga ada peraturan ketenagakerjaan Indonesia, dan juga peraturan dan undang-undang privasi. Nah, dari sisi environment, itu ada sisi pengurangan penggunaan kertas, dan juga ada gerakan green finance. Oke, dari sisi FUKA, di sini ada disrupsi teknologi, model bisnis dan regulasi, serta ketidakstabilan pasar dan pemanfaatan data bank. Terus dari target pemerintah, ada Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia, di mana di sini juga diadakan oleh pemerintah Indonesia. Next. Oke, kalau dari penilaian transformasinya, dilihat dari inovasi meningkat, dilihat dari sisi produk, kita kasih nilai 75,
karena produk layanan tawarkan itu sudah beragam untuk nasabah, individu, dan korporasi, tetapi belum ada yang spesifik peragaman yang sangat meningkat. Terus dari sisi proses, kita kasih nilai 50, karena dari operasionalnya meningkat dengan rata 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi pemasaran, kita kasih nilai 80 dari sini karena BSI memiliki 4 strategi pemasaran dari tahun 2001 yang mampu menaikkan harga pangsa pasar perusahaan. Lalu dari sisi organisasi, kita beri nilai 85, di mana perusahaan BSI sendiri memiliki visi misi yang jelas, serta berpedoman kepada nilai yang diajukan oleh BUMN. Oke, dari sisi transformasi nilai perusahaan bertambah, kita lihat dari peningkatan aset sendiri, kita beri nilai 80 karena aset perusahaan tumbuh sebesar 10,73% per tahun 2021. Lalu juga dari saham, kita kasih nilai 25 karena nilai saham turun sejak efektif merger pada tahun 2021. Lalu dari model transformasi, kelanjutan perusahaan terjamin, kita lihat dari manfaat mangku kepentingan, di sini kita kasih nilai 85, di mana perusahaan meraup keuntungan dan menerapkan prinsip GCG dengan baik. Lalu untuk dari sisi peningkatan profit berkelanjutan, kita juga kasih nilai 85 karena profit perusahaan mengalami kenaikan sebesar 38,42% dari tahun 2021. Nah, overall dari nilai rata-ratanya kita kasih nilai 70,6%, di mana berarti kita bisa bilang ada cukup baik, tapi masih ada sedikit perbaikan. Next. Oke, dari sisi 9M model transformasi, lihat dari arah bisnis visioner, kita kasih nilai 85, kita kasih keterangan siap. Lalu kesiapan perubahan juga ada nilai 90%, kita nilai siap. Orientasi pasar 90%, siap. Tanggap terhadap lingkungan eksternal, kita kasih 90%, siap. Insan yang kompeten, kita kasih 90%, keterangan siap. Pemimpinan yang kuat, kita kasih nilai 90% dengan keterangan siap. Operasi prima juga 80%, keterangan siap. Budaya organisasi kita kasih nilai 100 dengan keterangan siap. Manajemen risiko kita kasih nilai 85 dengan keterangan siap. Jadi nilai rata-ratanya adalah 88,9. Di mana kalau kita bikin lihat dari matriksnya, ya berarti dari sisi 9 elemen dinilai cukup tinggi, tapi kinerja organisasi ini kita masih bilang kurang baik dengan ada perbaikan gitu ya. Next. Kita akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya, Kotler itu mempunyai 8 konsep transformasi. Yang pertama itu adalah establishing a sense of urgency. Di dalam kasus ini, BSI sudah mengetahui adanya peluang dan ancaman di luar kondisi pada pasar saat itu. Oleh karenanya mereka melakukan merger dengan bank syariah lainnya. Yang kedua adalah creating a guiding coalition. Maksudnya ini perubahan itu oleh semua hierarki di perusahaan. Kemudian yang ketiga ada developing a vision and strategy. Tahap ini adalah tahap yang paling penting di mana perusahaan berupaya untuk merealisasikan visi yang sudah dijabarkan melalui objektif yang diinginkan yang ingin dicapai di tahun 2024. Yang pertama itu adalah memperkuat wholesale and transaction banking, memperkuat retail, ketiga meningkatkan ekspansi bisnis di halal ekosistem, dan yang keempat adalah membuat struktur jaringan perusahaan yang berfokus untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang keempat adalah communicating the change vision. Untuk tahap ini BSI memiliki divisi khusus yaitu Change Management dan Transformation Office. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Fahri. Di empowering broad-based action itu berfokus pada hal-hal yang menghambat merger atau penggabungan. Nah, biasanya itu bermuara pada status karyawan dan nantinya bisa jadi berakhir setelah penggabungan. Namun pada kasus Bank BSI, karyawan 3 bank tersebut tidak mengalami pemutusan hubungan kerja sehingga hambatan tidak terjadi. Kemudian di generating short-term wins, PT BSI berhasil memenangkan beberapa penghargaan seperti World Best Banks Forbes 2021, Best Islamic Finance Award, dan The Strongest Islamic Bank oleh CNBC. Kemudian di consolidating gains and predicting more change, BSI berhasil
BSI memiliki target jangka pendek di tahun 2022 seperti ekspansi di segmen pembiayaan yang lebih tangguh selama pandemi, kemudian fokusnya terhadap pengembangan low cost funds, mengembangkan mengembangkan bisnis digital untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Kemudian jangka menengah perusahaan di 2023 dan 2024 adalah memperkuat wholesale dan traditional banking, memperkuat retail banking, meningkatkan ekspansi bisnis di halal ekosistem, dan membuat struktur jaringan perusahaan yang berfokus untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Kemudian di terakhir di anchoring the new approaches in cultures, dengan cultures perusahaan yang sudah bermuara pada Kementerian BUMN yaitu culture akhlak, PT BSI memanfaatkan berbagai macam sosial media atau media baru seperti YouTube dan Instagram dengan nama Sahabat Budaya BSI untuk menyampaikan budaya perusahaan kepada karyawan. Selanjutnya. Ya, oke. Untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan analisa kelompok kami sendiri bahwa Bank Syariah ini merger terkait 3 bank ini secara transformasi telah baik. Namun ada beberapa hal yang perlu dibenahi menurut analisa kelompok kami yang menurut kita untuk sarannya itu adalah terkait biaya operasional yang tadi mengalami kenaikan. Mungkin dari perusahaan BSI sendiri ini bisa melakukan efisiensi lagi dan bisa menjaga stabilitas harga saham yang dimana bisa berkaitan terhadap investor-investor yang ada. Mungkin itu dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih kepada Ibu dan Bapak. Dengan ini video ini kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.